Iya benar. Iya benar. Gila, pinter banget Rizmo. Sekolah. Seolah-olah gua nggak sekolah. Ben, ceritalah. Gitu. Udah disuruh cerita aja. Masa gua nggak ditanya, terus ditanya dikit kan. Terus, op, gitu lagi cerita. Ya, op, gitu-gitu. Gitu. Anjing aneh banget syuting. Emang aneh banget. Kalau nangis pasti jadi lagi pakai logat Sunda tuh. Kalau galak baru pakai logat Batak ya. Dia bisa dua-duanya fase itu. Iya. Ya benar. Ada ya Bang Boris nangis ya? Iya, dia nangis emang Urang bahasa sana Sunda. naon ya. Bener gitu. Suci 2 kok Sun 2. Suci. Maksud saya suci, Mas. Ya, salah bagus. Buat apa sih, Pok? Menghibur kan? Menghibur siapa? Gua. Keparat. Udah gue bilang sama lu semua. Lu judi lagi. Mabuk lagi. Sementara gue sholat. Waduh. Kan acting. Acting Ini doang. ceritanya film-film ini. Acting doang kok, bukan yang beneran. Acting doang. Jangan sampai dibantah, bener apa kalau ada gua ngomong sholat? Lanjut dong. Cut, action. Gimana Mas? Lanjut yang tadi lah harusnya. Harusnya beda cerita. Iya. Harusnya beda cerita. Gua kalau setiap di-cut, gua rubah skrip. Ya nggak bisa lah. Harus sesuai, harus sama Sutradara. terus. Ya nggak, tadi ceritanya apa? Apa? Azab. Film aja. Yang kedua ini Gua lagi sholat nih malam-malam. Bismillah. Lu pulang mabuk. Bismillah. Nggak tahu. Tahiyatul. Udah nggak tahu, ya Allah. Iya nggak? Baca doang Tadi lagi. aja mentingin gigi. Tadi nggak jadi ikut sholat. Gua nambel gigi. Ini Kan bolong. tadi dia bilang katanya mau ikut sholat cuma. Gara-gara Tata, gue bilang kan ke Masjid Biru. Tata nggak tahu Masjid Biru. Dia malah ke sini gitu. Lah, udah lah. Mau nambel gigi aja katanya. Ya Allah. Mas, kan boleh kalau lagi sakit. Ya Allah. Nggak sakit apa? Jaga-jaga. Tadi ada yang bawa kursi, bapak-bapak gitu sholat Jumat di dekat gua juga ada. Masih mampu gitu. Kadang ada orang yang dengan keterbatasannya juga mau melangkahkan kaki ke masjid kan, gitu itu Kalau lu? harus kita dan maksudnya kita yang mampu masa berat gitu. Nah, lu kan Gue lagi acting nih. kemarin kan kita habis main film ini, kita apa namanya animasi, gua sama Rizpo. Oh iya, kok nggak diajak lagi sih? Kan Waktu lu itu udah kita. waktu itu. Lu juga udah, gua nggak lagi. Ya kalau gua kan mungkin oke, Hip. Makanya gua diajak lagi sama Mas Deril, gua kan mungkin wah oke nih gitu. Soalnya gua cuma, iya, gitu doang yang film sebelumnya. Gua malah jadi biasa aja gua yang di film sebelumnya. Kalau yang ini gua jadi orang Jawa gua. Tapi seru, tapi gue pengalaman pertama animasi. Seru sih, seru. Lucu bener Rizpo. Lucu bener Rizpo. Disuruh naik kuda nggak bisa dia. Ayo adegan naik kuda suara. Gitu kayak aneh banget bro, ketawa semua orang, sampai merah mukanya, disuruh ya gitu kan. Terus semua gerakan-gerakan tuh Iya, bunyi kan. harus bunyi kan, kayak misalnya mau lari, ayo kita segera lari, ada gitu-gitunya kan kalau lu ini. iya waktu Iya, lu iya mulu. Lah emang iya gua. Ya lu kan cuma sekali. Lu berapa kali sih? Dua. Ya udah, cuma beda sekali. Ya karena kan animasi juga jarang. Iya. Tapi Indonesia ini film lagi bagus-bagus Rame. dari abis Covid itu bagus-bagus. Tapi gua main film di Star Syndrome, bro. Iya, ya makanya lu kayak begitu kan sekarang. Gara-gara itu. Iya kan. Kita ngomongin Star Syndrome aja, lu main film Star Syndrome. Gua main film Star Syndrome. Gak usah ada pemainnya.
Lu kan pemain kan? Pemain. Ya udah pinjam kaosnya, pinjam kaos pemainnya. Kalau mau pinjam kaos pemainnya. Belum dipanggil, Bang. Ada spesial apa namanya entrance buat ini ya. Buat bintang tamu. Silakan Hismi. Kang Dika. Kang Dika. Penyiar radio, MC pun juga ngelawak bisa. Sekarang dia main film. Film Star Syndrome. Kita sambut saja langsung. Nah, ada yang bisa dinyanyiin bareng-bareng kayak biasa. Biasanya ada yang biasa ada yang bisa bareng-bareng. bareng-bareng. Ya, yang gitunya. Iya. Yang gitu-gitunya Kang yang Dika, Kang Dika adalah pemain film Mas. Tempo kali. nggak ngerti tempo. Goblok. Gimana Diam aja, temponya? diam aja. Kang Dika, pemain film terkini. Di bioskop sudah ready. Nice. Star Syndrome, film semua orang. Star Syndrome, film semua orang. Ditonton, besok dan sekarang. Ditonton, besok dan sekarang. Star Syndrome. Ceret, cum. Kita sambut ini dia, Kang Dika. Randika Jamil. Enggak. Jangan langsung. Langsung disok. Gue ntar setengah ke belakang telanjang gue kalau enggak. Coba ya. Jangan dong. Lucu tapi. Kang Dika. Kan aku juga pemain film ini, Benar. Star Syndrome. Kang Soleh yang sutradarain Ya, kan. betul. Kang Dika tapi banyak scene-nya ya. Lumayan 3. Ya. Gua promo. Kalau gitu, ini yang main siapa itu, Bang? Yang main. Nih, Gilang Isa Dirga. Biani, Gilang Dirga. Tora Sudiro, Kezia. pacarnya Kak Jovi. pacarnya Kak Jovi, Kezia. Terus ini Kezia ini Tanta Ginting. Tanta Ginting yang ini. Ini Kezia ya? Kezia. Bukan. Ini itu Maisha. Oh, Maisha. Randika Jamil mana Randika Jamil? Di belakang Gilang. Oh, ini Yang pegang starnya tangan. yang nggak ada di sini Syndrome. Syndrome. Iya, benar. Saya sindromnya doang. Hipsi Koir. Ada di sini juga. rumah Oh, ketutupan Tora. Nih di sini. Jadi di sini tuh ada. Hipsi di sini. Hipsi di sini, Nih, di belakang. merek nih. Oh, tuh ada lu Hip. Tuh. Bukan, di sini nih. Di Keliman. Terima kasih loh. Aduh, Sama-sama ini. Udah bisa diundang ke sini nih. Ini film ke berapa ya? Ketiga ya? Kang Soleh. Kang Soleh iya, film ketiga. Ketiga kan? Ketiga. Yang pertama kan Mau Jadi Mau Jadi Apa. Apa. Mau Jadi Kedua Apa. yang zombie itu kan. Main gua mau jadi apa? Iya benar. Iya, Ini polisi. zombie juga. Bang, main. Zombie nggak main gua. Gua Reuni Z. bukan. Bro, pemeran utama Reuni Reuni Z. Z. Soalnya Reuni zombie Z. kan judulnya zombie. Zombie. Oh iya, Gua lu jadi ya, Reuni. zombie. Jadi gimana Berarti zombie? pemeran utama. Iya. Jadi zombie gimana? Zombie, acting mas. Iya, gitu. Acting zombie, jangan yang Emang jangan gitu. real, jangan kayak biasa. Bukan kayak setan, bukan zombie, ada sendiri, ada acting coach zombie dulu. Oh, ada acting coach-nya. Oh, keren banget itu. Ngomongnya juga Harus. Ada ngomong, emang ada. zombie. Ada. Oh. Lagi apa? Nggak tahu lu, karena gue tuh sering nontonin loh. Sering nontonin Panji loh gue. Oh, kirain kita. Bukan kita dong. Berarti bukan kita. Kalau di film ini, Bang Randika Jamil jadi apa, Bang? Gue jadi Dadang namanya. Namanya Dadang. Gue tuh pembantu. Oh, pembantu. Jadi secara pemeran pembantu, ya betul saya. Pemeran pembantu, Real, real Real, pemeran pembantu. Secara harfiah kata-kata Betul. itu ya. Oh. Pemeran pembantu, Pemeran pembantu Kayak beneran. Barbie Kumalasari kan dulu kan juga dia pemeran Iya, pembantu kan, pemeran pemeran pembantu pembantu, dia kan jadi pembantu. di film Bidadari dulu kalau nggak salah ya. Hafal ya Anda ya? Apa? Sampai sekarang ngikutin, Mas. Apa? Tahu barang-barang. Sampai sekarang tahu kan? Branded dia, barang-barang branded dia Wah, sekarang. parah itu bro, cuman dia yang naik pesawat kelas bisnis nyampe duluan daripada kelas ekonomi. Cuman 2 jam dia bilang kalau naik bisnis ke Amerika. Kenapa pesawatnya belah apa gimana? Gak tahu. Yang bisnisnya nyampe dulu. Enggak, karena bisnis kan duduk depan, pasti Iya, nyampe jadi duluan. Iya, iya benar. Ya senyampe-nyampenya nggak 2 mungkin jam. 2 jam dah.
Gitu dia bilang. Nyampe Ya, gitu. Cengkareng Kan dia. dia bilang, saya ke Amerika sering sih, cuman paling 2 jam ke Amerika. Kok bisa 2? Ya sering kan naik bisnis. Tidur kali. Kerasanya 2 jam. Aduh, lu nih jangan dilurusin. Ya tidur, gua aja kalau naik pesawat kadang nggak berasa nyampe gitu. Iya, tapi kan Berasanya maksudnya kayak 2 tetep lah menit. durasinya kan ngelihat jam. Udah jam segini Ya, gitu. dia kali nggak mikirin itu. Sama kali Ayo, kan udah nggak usah perbedaan ngomongin lah. waktu. Bang, boleh nggak saya ditanya juga? Iya. Ya ini Gen. Tapi waktu syuting gimana Kang Soleh kalau ke direct? Kan dia kan orangnya kan mulutnya cukup tajam ya, terkenal orang yang mulutnya tajam. Dia Tapi kalau beneran- nge-direct, kalau gue sih ya, gue dulu kayak nggak pernah, nggak terlalu sih. Dia minta izin. Iya, ntar aja Mas. Gini Mas, dia dulu bintang tamu baru baru lu bilang, "Oh, berarti hampir sama kayak gue dulu ya." Gitu. Ini dulu aja. Takut amat lupa ya. Enggak lucu, baru kali ini gue ada. Bang, bentar, saya dulu ya. Minta izin Gak ada duluan rebutan, gitu. iya. Kebiasaan Rismo gitu kan. Kang, gimana Kang? Enggak usah rebutan, dia minta dulu. Gimana Kang? Kalau gua sih dulu. Ya nggak sama aja lu. Dia juga tapi kan ngalamin. Iya, gue doang yang belum Kang ngalamin. Dika aja dulu, Kang Dika. Ntar kita cerita juga. Kagak, biasa aja Kang Soleh malah. Apa ya, enggak kalau ngedirect ya nggak ada bedanya, sama aja lah. Soalnya kan sutradara biasa tuh kan terkenal galak-galak ya. Kalau misalkan marahin tuh goblok lu, kadang ada yang begitu, kadang benar-benar emang marah. sampai segitu? Ada, Oh, ada sih, ya, ada ya, waktu itu. Ada teman komik juga ada yang pernah kena kan, diomelin gitu. Ada lah pokoknya. Oh, nginjek kamera dia kan memang kan? Apa? Nginjek kamera dia. Iya, kan? nendang sutradaranya Iya, gitu. pantesan. Oh bisa deh, Opi naruh kamera di bawah. Iya. Biasanya ada boxnya loh itu karena ini. Ya kan Sampai nggak keinjek sengaja. ya. Kan lagi shoot kayak bawah begini kan, Iya. terus dia mundur keinjek. Kan nggak sengaja, Po. Iya, Po. Po, kayak biasa aja. Kok bisa dia gini ada orang mundur berarti kealingan kan? Ya udah, Gimana sih? Ambil ini bawah. Gimana Lu nginjek kayak gimana? nggak nonton action dah. Kan action mah dari mana aja kamera iya. ngikut follow gitu, ada yang lompat Ada yang tus diikutin, follow. Ya siapa ya? Biasa kali. Komik nginjek kamera film action siapa? Ya lu cari sendiri, Cari masa kita sendiri. bongkar sini. Kan komik bukan Indonesia doang. Dunia. Oh ini Ada Doraemon, komik Doraemon. Nah, Kang Dika. Gimana, Kang? Langsung nengok. Matanya langsung. Gimana Kang? Gimana, Kang? Berarti nggak setajam Nggak. seperti yang di medsos kan. Dia kalau di medsos kan ngomong jujur banget Iya, ya. Maksudnya bener. kayak ngomongin siapa gitu. Kang Soleh tuh orangnya sangat jujur Regen gitu. aja lah, ketemu lu jelek ya rambut Rambut lu jelek dikatain sama dia. Ya, lu ngapain sih rambut kayak begitu? Itu tuh kaum marginal gitu begitu. Di Itu Amerika. tuh Amerika, hippie-hippie, ya. hippie-hippie gitu tuh. Iya. Lu tahu nggak sih sejarahnya kayak gitu-gitu? Ngapain sih lu rambut? Ya Allah kata gue, Kang udah sih Kang, kata gue udah gak kuat gue. Baru ketemu ya kan? Iya. Baru ketemu udah langsung Iya. diikat ya. Iya. Kayaknya itu dia kalau misalnya ke Pemeran utama. nggak ke temen aja ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah ke kerjaan, dia cukup lumayan perfeksionis memang. Jadi kalau ngetek ini masih ada yang kurang, ayo ngetek lagi aja. Tapi nggak sampai yang teriak-teriak, oh, goblok gitu enggak. Oh, nggak ada. Ke Ardit mungkin ngomong goblok ya. Iya kali, tapi dalam ini, Karena Dit, kan lu tuh komponya kayak Dit. kayak goblok Dit ya gitu kan dia kan ngomong pelan tapi Tapi cukup tajam, jelek tajam tajam. gitu. Iya, iya. Gue kemarin baru corporate sama Kang Soleh. Nah. Dia masuk tuh nggak nyiapin materi kan emang kan Iya. emang gue tanya begitu. Coba ada materi closing. Closingnya tuh doa udah closing tuh tandanya tuh. Terus buset beneran tuh orang jago banget dah. Satu orang abis bro, beneran disuruh stand up 30 menit satu orang abis bener-bener. Cuman gara-gara ada orang duduk di meja-meja direksi ada satu orang yang nggak ada di webnya gitu. Oh. Lu nih siapa gini. Terus dia ngebahas yang lain. Dia jangan lu nih gitu-gitu mulu. Buset bilang aja ini orang jago banget ya. Oh, di roasting. Di roasting habis-habisan. Roasting habis-habisan. Mulutnya emang kalau udah buat kayak ngehina orang gitu kayak luas gitu. Satu orang kayak satu orang potensi dia banyak banget nih buat dia ini kan gitu. Iya. Gila tuh orang gua ngeliat langsung tuh. Jago Jago dia. banget kalau dia di emang. atas panggung dia. Bahkan kan dia terkenal kalau misalnya nge-MC di acara musik, nggak pernah ada musisi yang duduk di depan. Kenapa? Di roasting Karena kalau enggak. Kena sama dia. Mundur semua Iya. takut. Desta aja sempet bete kan sama dia. Desta yang Bang Desta Bang Desta yang santai. Desta gitu ya. bete sama Soleh Yang sama Bang bete. Desta juga kan suka roasting orang kan Iya. juga kadang-kadang kan sampai bete dia Sampai roasting. sempet bete dulu gara-gara bandnya ya, bandnya Klub Ektis dia bikin lagu apa sih gitu. Di roasting kami bete. Gila. Makanya Kang Soleh adalah satu-satunya komik yang duluan bikin bete artis gede deh. Sebelum mulai Sebelum stand mulai up. stand up. Remin.
Kok Remil? Ada yang sekarang. Siapa? Ada. Siapa gua nggak tahu. Gua nggak tahu. Siapa? Nggak usah udah. Nggak usah lah. Kepo. Dia tahu yang injek kamera ya. Nggak tahu yang injek kamera ya. Bibirnya maju ke dahi. Dan pasti tapi Hifzi juga ngerasain, maksudnya kan lu juga ngerasain gimana di direct sama Kang Soleh kan? Santai Kang Soleh mah santai banget ya. Nah, waktu mau jadi apa sama Reuni Z tuh kan masih didampingin Monty. Iya Ya. benar. Kalau di sama Pak Star Monty. Syndrome Ini beneran, ini jadi film pertamanya yang beneran Kang Soleh sendirian. Ininya sebenarnya film-film lain juga Kang Sol cuman teknis. Kalau itu kan sutradara kau kan masalahnya di teknis untuk Iya. ngedampingin untuk teknisnya gitu. Kalau Kalau ini ceritanya adegan mah Kang paham Soleh Iya, gitu. ini udah dilepas, makanya Kang Soleh ini bisa dibilang adalah film pertamanya Kang Soleh yang ngedirect sendiri. Bener-bener sendiri ya? Beneran sendirian. Jadi emang gak ada siapa-siapa, dia sendirian. Dia sendirian? Oh, yang megang kamera dia, yang nge-take dia sendirian. Make up. Oh, ini home iya. production Ini gitu. ya, Oh. betul. Ini tuh adalah Soleh Solihun Production emang. catering Kang Soleh. Catering Kang Soleh. Kayak pulang jam 12, jam 2 gitu udah masak. Yang makan dia sendiri. Di jalan bacain skrip, oh Iya. besok sini nih jadwal callingin juga dia. Kayaknya nggak mungkin deh itu deh. Berat ya, Banyak kayaknya pekerjaan dia. sendiri. Tapi kan udah template AI, semua pakai AI. Iya. Zaman itu belum ada. AI callingan. AI callingan. AI. Tahu. Kita aja nggak tahu. Ya, baru tahu tuh kalau itu mah inget keren ada yang baru. Kirain ada yang baru. Apa gitu kan. Tapi Kang Dikade termasuk udah banyak filmnya ya Kang ya? Ya lumayan. Lumayan Ya. banyak. Berapa film Kang berarti Kang? Total? Total. 8. 8 film. 8 film. Yang benar-benar banyak kayak jadi pemeran pembantu. Yang jadi pembantu beneran Maksudnya maksudnya. bukan. Pemeran Yang scene-nya pembantu paling lah. banyak. Scene Yang paling- sama ini ya? Siapa itu? Sama Diki, sama Aci, apa itu? Film apa Kang? Kong kaling kong. Bukan, Kang Dika juga kan main kan? Oh, hotel yang hotel itu. Oh enggak dong, enggak main itu. Oh, itu nggak main. Itu Diki. Oh, Diki. Diki Lolo itu mah. Diki Lolo. Oh, nggak ada Diki Kang Lolo Dika. aja. Emang mirip sama Dik. Emang iya. Mungkin karena banci kayaknya. Jadi kayak banci juga nih gitu. Gue yang banyak tuh sama Dani yang di Bajai Bajuri. Bajai Baju, oh iya benar, iya. Bajai Bajuri. Terus yang lumayan banyak lagi yang kemarin Kalian Pantas Mati, film horor. Film horor. Banyak. Nah, ini di sini juga lumayan banyak. Lumayan banyak Star Syndrome. Iya. Ini film tentang apa sih? Tentang ini orang Star Syndrome beneran gitu. Iya. Jadi dulunya dia adalah musisi. Heeh. Musisi terkenal, terus habis itu dia vakum 14 tahun. Buset. Nggak Nggak mau ngeband. nggak apa segala macam. Nah terus akhirnya dia mau balik lagi comeback, terus ketemulah sama satu penyanyi lah. Dia pingin jadiin duet sama dia nih sama Jay, sama nama pemeran utamanya Jay. Jay, si Jay ini tuh pingin Gilang Dirga ya? ya Gilang Dirga ini mau comeback, terus akhirnya ngajakin si cewek ini untuk duet, collab gitu. Endingnya deh. Kalau endingnya dikasih tahu, endingnya gini, it's a rap. Nah, gitu. Itu kan ending itu ending syuting. Ending syuting. Kalau lihat ini dari ceritanya musisi ini gini jadi kayak Soleh banget ya, kayak Kang Soleh banget, dia bekas wartawan musik Iya, lama. iya. Ngerti banget kayaknya ya. Iya, makanya Kang Soleh juga mau ini katanya ya, Kang Soleh tuh bilang karena ya gue memang Tahu dunia ini. begini, iya banyak lah yang kayak gini-gini kata dia gitu. Oh, Kak, kalau yang nulisnya sendiri siapa? Yang nulisnya tuh orang. Bukan Kang Soleh ya? Oh, bukan. Kang Soleh. Kan Orang, masak. orang masa. Kan tadi cuman jokes sih, Hip. Nggak usah dilanjut dah. Jokes itu kalau udah berhenti udah ada obrolan yang lain, nggak usah dilanjut lagi. Masak. Maka nulis juga. Di callback, Callback-nya kaget. Terlalu asin nanti mas. Aduh, gua gigit nih. Boleh. Emang semua bintang tamu gigitin. Oh gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah dulu. Ya emang lu tuh kayak terlalu aneh. Ya Allah mulu gue. Ya kalau lu Karena ini memang- normal, gue nggak akan ya Allah. Bapak nggak tahu lah semua bintang tamu. Ini jadinya setinggi itu kursi. Segini udah Kapan? Lu Kapan? emang Panji pas lu keluar. Ya gigit ya Hip. Desi Geno Pepa. Pas lu keluar. Gue belum ada kursi ini. Sopa. Sopa. Dia nyari kursi ini ke samping.
Isi emang. Ini sama orang nggak pernah ini. Terlalu absurd Bang ya kita ya. Sorry ya. Asik. Sorry ya Bang ya. Siap lah. Saya Kang Dika, saya mau nanya kenapa harus nonton tapi takut ke tempat lain ya. Ini aja. Pasti ditanya kenapa harus nonton. Ya, tapi kan emang pengalaman unik pas syuting pasti udah juga kan. Tapi nggak apa-apa lah, jawab aja. Iya udah. Kayak gitu sih Mas. Iya, harus tetap interest dong, Mas. Iya. Walaupun pura-pura, Iya. walaupun udah, kan Kang Dika juga udah nyiapin Iya. jawabannya. Nah, maksudnya takut Kang Dika capek ngomong itu di mana-mana. Iya, kan di kita belum. Belum. Ada pengalaman horor nggak waktu syuting? Beda film Mas. Saya nggak nyiapin nih jadi pertanyaan Nanti ini. biar Nggak ini pernah. justru. Pengalaman unik deh pas syuting. Pas syuting horor. Gak mau ya Allah. Ini orang mau ngomong. Bukan film horor. Namanya Imposter Syndrome. Iya. Sindrom bintang. Kalau mau horor. Punya pengalaman horor nggak pas film unik? Aduh, kocak abis. Kocakan situ. Lucu terus. Kocakan situ. Kocak abis. Kocak terus. Sodium si anjing. Kocak terus. Kocak terus. Ngambil ekspresi dari sini. Lucu terus di GJLS. Apaan nih pada orang? Apa Kang? Pengalaman unik. Ada nggak? Bias, enggak bukan unik kali ya. Kepleset apa Bang? Ini. Lagi. Nah, jadi waktu itu syutingnya pas lagi sering hujan. Oke. Sering hujan kan, jadinya Ah, Regen nih seneng. Nggak dipanggil dia. Berhentiin. Bisa Pak Wang. Film animasi kemarin kering Bang. oh iya ya lupa Kan dia kan indoor. Apa? Indoor. Iya makanya kering. Ya indoor. indoor. Iya kering. Kan suara doang. Filmnya kering. Di animasinya kering. Kering kita syuting tag nggak ada permasalahan. Mas ini Unik. Pas syuting itu lagi hujan. Lagi hujan, Lagi, terus tiba-tiba lagi hujan, kering. Lalu Kayak hargain. Bang Panji aja tadi kayak nggak dihargai. iya, dia bapak aja lagi cerita dia gitu Panji lagi ngomong deh. gue liatin Bang kan Bang Panji lagi cerita sama kita berdua pengalaman di Amerika kan terus dia kayak wah, sumpah gue mau ngapain bahasa Inggris. iya dengerin pura-pura lu Dia pikir gue udah- ngerti tadi gue juga pura-pura ngerti kayak Gimana? Gimana kan? hujan Enggak kalian aja yang ngobrol lah. Jangan aja di sini. Promo Bang, minta tamu. Ini promo lihat aja, nonton ya, udah gitu aja. Kita ngobrol aja dah. Masa mau kayak Benny? Benny di sini Benny di sini nggak diajak ngobrol, Setiap Bang. ngoceh. jadi ada episode Benny nonton dia bintang tamu Ben ceritalah gitu terus dia disuruh cerita aja masa gue nggak ditanya terus dia ditanya dikit kan terus op ya op gitu gitu anjing aneh banget syuting talk show kayak begitu talk show Desi juga digituin Desi Genoveva Genoveva. iya Desi yang cantik juga kita gituin gitu gitu sama si Rizpo Emang aneh, banget. Gacor juga ternyata. Gacor. Lagi gacor. Gacor Mas Ismi, komedian cilik. Gacor. Mas Ismi keren. Bro, malu bro. Ini MC host senior ini. Mau bridging nih. Mau bridging ke sini nih. Ini aja belum dijawab. Iya enggak, maksudnya kita yang benar nih. Nggak ngajarin lah ini lah. Host yang benar ini. Nggak pada ini. Mau bridgingnya ketawa. Ketawa. Mau bridgingnya ketawa. Yang ini belum bridging. Bridging di depan. Yang ini belum dijawab. Jawab dulu kan. Goblok. Jawab dulu kan. Ini ketawa-tawa nih. Gua nonton aja bener lah, udah lah. Ada. Kalau mau nonton ntar di Bandung, kita ada GJLS Comedy Night. Jangan promo ya. Ini promo gua. Oh iya, sorry. Anjir lah. Nih, enggak ada sih. Ini kejadian ini enggak ada, cuman jadinya kita ngobrol karena hujannya gede, lama. Jadi ngobrol sama Tanta, nyanyi-nyanyi sama Tanta. Terus juga ada shotnya yang harusnya siang, tapi karena mendung banget, akhirnya dibikin
Malam. Dibikin jadi terang karena kan gelap. Jadi dibikin harus terang banget. Nembak lampu pojok-pojok gitu. Lampu. segala Panas macam. tuh kalau begitu tuh, jadinya tuh. Iya. Jadi panas tuh. Hitam, makanya gue hitam nih kan gara-gara hitam. itu. Kayaknya sih sebelum Star Syndrome udah Kang Dika dulu putih, Bro. Putih. Kayak gini gue dulu. Ya Allah. Kayak gini. Itu mah albino. Ular dong gue ya, ular kayak ular albino. Enggak kalau begitu putihnya. Putih kain, masa orang warnanya kayak kain. Ya Allah. Tadi bridging lu lanjut. Masuk nih. Udah selesai nih jawabannya. Jawab nih. Siap nih, Udah siap nih. Langsung. Ini MC gitu tadi. Pertama nih Kang Dika. Pertama gaji 2004 nyer berapa? Lah nggak pakai bridging. Mana bridgingnya ya Mana tadi ya? bridging yang tadi bridging udah bagus. Tadi tuh. bridging dibocorin. Bridging dibocorin. Udah. Dikasih tahu. Ya udah nih gua Kayak Panji tadi masuk M4 Band bagus kan masuknya dia. masuk ke Pas bridgingnya lagi enak. cerita. Iya gitu bridging, ya. ya. Makanya kalau Kang Dika juga kita harus yang enak juga. Kita belajar pelan-pelan Kang jadi host. Iya. Iya. Karena semua kan berawal dari belajar kan. Kayak Iya. Kang Dika dulu 2024 awal siaran kan pasti masih belajar Masih gitu belajar. kan. 2004. Iya. 2004. 2004 Benar, belajar. iya. Nah, Belajar. dari tahun 2004 sekarang 2022 berarti udah sekitar 18 tahun. Hah? 2023. Orang ini tayang kemarin. tahun depan. Salah, dibenerin malah makin salah. Gacor. Selebrasi dong, selebrasi. Selebrasi. Lucu. Gacor. Lucu terus. Wah, dikentut. Tapi nih gini, gua kenapa ngupil? Habis dikentutin takut ada yang ngalangin. Pengen banget ngilu. Ya bisa. Gacor. Susah kan? Iya, Kang dulu Dika, pertama, Kang Dika gimana, ya Kang? 2004 mulai siaran. Itu Ya. gaji berapa tuh Kang? 1.500. 1.500. Per jam. Iya, per jam. 1.500 doang. 1.500 perak Di Bandung ya berarti. Di Bandung, ya. Berarti itu berapa jam? 4 jam. siarannya. Nah, 8 jam. Enggak, sehari itu cuman 3 jam. 4,5. 4.500. Makan. Tar dulu, Mas. Nah itu. Anjing. Berapa? Nilainya berapa kalau sekarang berarti itu? Kan, jadi gue sehari 3 jam, 4.500 ya. Iya. Terus gue siaran seminggu itu 2 kali. 9.000. 9.000. Dikali 3, dikali 4. 36.000 per bulan. Tapi ada penghasilan yang lain. Nggak ada. Itu masih kuliah berarti ya? Masih Oh, kuliah. masih Oh, sambil masih kuliah, di- Iya, sambil sambil siaran. 26.000 masih kuliah. Itu dari radio swasta besar atau radio kampus atau radio apa? Radio gede, Radio gede. Tapi Radio emang- OS, radio OS. Tapi emang di daerah itu kadang awal-awal gue siaran gitu teman-teman gue gitu nanya emang ya masih ada yang 30.000 gitu. Masih. 20.000. Zaman itu 2004 ya? 2004 kalau 1.500 bensin masih 2.500 sih Kang. Seingat gue ya. Iya, dulu memang ya. 2.500 liter Masih. tuh. Masih yang premium tuh. dulu. Iya. Oh, berarti benar. kecil, tetap Kecil, kecil tetap dong. kecil Emang hitungannya tetap itu. kecil lah. Gua kira nilainya udah kayak 1.500, nilainya itu udah kayak 50.000. Sekarang Enggak, kayak emang paling tetap kecil 2004 mah belum lama kayak banget. 8.000 jatuhnya. Hitungan bensin 10.000 Iya, ya. Hitungan iya. bensin. 7.000 sekarang kemarin Pertalite Iya, ya. dari 7.000. 5.000 paling. 5.000 hitungannya, kalau karena sekarang. nggak Boleh nggak usah ngitung duit gua nggak di sini? Nah kalau sekarang Kang, stand up berapa? Nggak usah dong. Ini aja deh film ini berapa? Ditanyain budgetnya nih. Tahu gua, Kan tadi tapi kan- tahu gua. Kok dia tahu Pernah sih? bareng. Iya benar. Pernah bareng. Iya benar. Udah bareng sama dia gua. Oh, bareng berapa? Kalau lu sendiri dah. Nggak usah. Tanya Tika aja. Ntar gue tanya. Jadi nanyain. Kang Dika siaran dari tahun 2004. 2004. Sekarang masih siaran nggak Kang? Udah nggak. Terakhir 2018 gua sih. 2018. Oh, itu- Kenapa Kang? Kenapa nggak siaran lagi? Kagak dipecat Tapi kan? enggak, tapi tawaran ada Pasti dong. ada dong. Ada. Kayak terakhir juga cerita sama aku ada dong. Ada. Terus kenapa enggak? Kan maksudnya kalau kita udah siaran, abis itu berhenti nih di tawarin siaran itu pasti ada rasa kangennya kan. Iya. Terus nggak mau kenapa?
Tapi sekarang udah nggak kangen karena bikin podcast. Oh iya, udah podcast. Ngobrol juga. Lebih ya. enak malah kan podcast ngomong bisa bebas. Iya. Kalau radio kan lu harus jaga, ada waktunya gitu-gitu. Duitnya juga lebih enak. Pasti. Oh, Podcastnya banyak lagi kan di Iya, banyak. Kok boleh sih, Kang? Yuk coba kayak gua. di kontrak, Den. Iya. Kita masalah di kontrak. Iya, Kita sama. benerin deh kontrak kita ntar. jangan kayak gitu, nggak usah khawatir. Orang gua aja sekarang masih bingung kontrak gua. Nah, tuh. Nanti kita ngobrol habis ini, Kang ya. Nanti kita ngobrol panjang setelah ini ya. Setelah ini. Karena ada orang sono juga bakal datang kok. datang ke sini. Iya, kebetulan. Tapi waktu zaman siaran gitu Ya. dulu, Kang. Kenapa masih tetap dengan penghasilan segitu tetap mau siaran gitu, Kang? Apa yang ngebuat cinta kah atau karena emang ya udahlah yang penting ada Buat duit belajar gitu. doang atau apa? Iya karena dulu belajar kali ya. Kan 2004 gue pertama kali masuk radio terus belum tahu gimana dunia radio, nemu dunia baru, ternyata menyenangkan. Kan seneng gitu lu bisa ngomong tapi didengerin orang. Tapi fame-nya dapat nggak dulu, Kang, di radio? Lumayan. Maksudnya orang-orang kayak Ya. pendengar gitu banyak yang Lumayan jadi lokal heroes lah ya. Kalau hitungannya dulu- ya? Iya, dulu tuh kalau jadi penyiar di Bandung gitu misalnya. Ya lu kalau jalan kemana pasti ada yang pernah dengar, ada yang pernah tahu gitu. sama ini Kang, kadang siaran dibayar murah tapi ngaruh ke job MC jadinya Iya, gitu kan karena benar. itu Oh, udah mulai penyiar tuh. MC tuh, Kang ya? MC udah mulai. Oh. Jadi ada misalnya seminggu bisa dapat 2 gitu. Yamaha pernah Yamaha. Yang Nggak usah brandnya masih iya, nggak usah brandnya. Yang di pinggir jalan, yang satu nge-MC, satu bagi-bagiin brosur. Itu mah Adit Nganga, Mas. Iya, yang benernya ya. Kalau yang bener ya. Adit Nganga. Beneran. Maksud gua itu. Lu nggak tahu ya? Adit Nganga sebelum Adit di Nganga Densu. tahu. Iya, sebelum di Densu. Itu beneran nge-MC apa? nge-MC di Yamaha gitu. Gua mah pernah dulu zaman SMP juga gitu. Iya, maksudnya pernah. SMP udah brand lu. SMP. Yamaha. Oh, lu kan soalnya udah ini SMP udah komedian Komedian cilik. cilik. SMA. Iya, SMA lu udah nama komedian cilik lu udah ini Laskar itu. Udah besar. tapi gue juga sebelum siaran gue pernah jadi SPB gue. SPB apa? Sales Promotion Boys. Iya, brand Tim apa? leadernya apa SPB-nya? SPB-nya gue. Brand susu. Kabarin apa? Susu. Susu. Pengalengan, bukan yang Susu dipakai murni. sepeda itu susu murni pengalengan. Nasional. Deng. Iya, nasional. Nasional Pangalengan itu. Nasional pengalengan di nenek. KPBS, Neng, KPBS. neng, Iya, neng, KPBS. neng. Bukan yang itu. Bukan. Gue nawar-nawarin sampling ke anak-anak di toko-toko. Keliling bawah masih sapi tuh apa udah. Gue lemes banget, sumpah. Gue lemes banget. Punya temen host kayak begini lemes gua. Kayak terlalu tolol. Ini sapinya. Kalau ibu mau beli nanti kita persin. Iya, Jadi bawa-bawa sapi Iya, gitu. iya. Susu murni. Mas saya mau dong. Oke Bu, dipersin. Jadi ibunya ngelihat langsung ya pemerasannya gitu. Iya. Jadi gue kan berdua tuh. Jadi gue bawa sapi, temen gue Oh, ngasih bener. rumput, ngasih rumput. Ada sih lu. Aneh banget, Kagak, kegultik. Orang lagi nongkrong ada yang bawa sapi. Kan biasanya tisu ya. Iya, tisu. Kalau ini sapi. Gue keliling-keliling ngasih sampling ke anak-anak. Jadi susu bendera waktu itu. Susu bendera buat anak yang 1, 2, 3 gitu. Terus gue tiap weekend Jumat, Sabtu, Minggu gue ke toko-toko kayak ke Jogja Department Store kayak gitu-gitu. Masuk lewat jalur belakang, cetok gitu masuk. Terus gue nyiapin booth-nya. Terus gue sebelumnya ngebikin dulu di apa? Si pabriknya di perusahaannya gitu. Terus gue ngadukin susunya tuh nanti. Ini Kang, gua tuh kan sering tuh minum susu-susu kayak misalnya Milo apa gitu. Kenapa tuh ya? Kalau susu yang pas dibikin di booth itu kok enak. Tapi pas kita minum tuh beda gitu rasanya. Apa yang iya kan? Itu ada rahasia kan? Ah, gacor. Belum. Ini soalnya iya nih. Dia kan sering ke sekolah nih. Ke sekolah. Dia kayak ngasih susu. Anjing enak banget nih susu ini. Iya. Pas di rumah nggak kayak gitu rasanya gitu. Milo Malaysia kali itu. yang Apa sedih. sih? Ada Milo Malaysia dijual di Tanjung Pinang, beneran. Di Batam ada, di Tanjung Pinang ada. Milo Malaysia enak banget sih. Beda Milo Nggak Malaysia. tahu. Nah itu kenapa? Apakah emang Milo Malaysia?
Apa-apa? Brunei. Ya Allah. Brunei juga enak. Pasti ada rahasianya dong. Emang ada rahasianya, Kang? Nggak ada rahasianya, tapi memang dari suhunya udah mulai diatur. Suhu Lebih banyak mungkin ya ininya ya. iya, kandungannya jadi juga. si takarannya juga lebih banyak, terus juga suhu airnya juga udah tahu Emang berapa. masih ada ya di but-but gitu, gua nggak tahu dah. Ada masih kalau ke sekolah gitu. Kalau dulu pokoknya ada dulu sekolah brand sih. apa. Iya, kalau nih. dulu di sekolah yang datang tuh. Brand apa ke sekolah, ntar kita main basket dapat misalnya Ya, gue juga dulu zaman dapat SD mana. tote bag atau apa gitu. Iya, Kalau Kang Dika tapi single fighter maksudnya sendiri aja tuh jualannya atau sama tim gitu-gitu? ada tim sama tim. Berarti emang dari dulu kerjaan lu ya pakai mulut ya kan? Iya, Iya kan? benar-benar. Dagang, susu, nawarin benar, pakai nawarin. mulut. Siaran pakai mulut sampai sekarang. Sampai gue sempet jalan pakai mulut kok. Hah? Susah. Dua-duanya langsung, dua-duanya lagi. Kayak kompak ya, kayak seotak gitu ya berdua ya. Kayak ada satu otak dibagi dua deh. Iya gitu. Nah inilah kayak gini berdua Bagi nih. 3 kali. Gua nggak dapet kali. Gua nggak dapet. Kita berdua tapi bagi 3. Ya gua nggak apa sih itu? Gua berdua tapi bagi 3. Kagak ngerti. Ya kagak ngerti lah. Tapi Kang Dika nih ya, gua dari awal ketemu dulu gitu sampai sekarang nih apa ya, ramah banget bro. Ramah? Orang yang ramah banget gitu. Ramah, rame, seru. Iya, Yoi, asik. Enjoy. Relax. Cihuy. Cihuy. Orangnya tuh Mantep. cihuy. Mantep. Dibawa kemana aja masuk ya. Stay cool. Ada aja terus semuanya. Iya Kang Dika kayaknya nggak pernah kan kalau komik Beken tuh ada, lagi orangnya. ada masanya Padahal Bahasa beken. beken lama banget aja. Iya. asoy pokoknya semua deh pokoknya. Kayaknya kalau komika tuh mungkin ada masa-masanya ada star syndrome. Iya, kayaknya Kang Dika nih nggak pernah gitu ya. Ya nggak tahu kalau itu kan orang Orang lain yang menilai ya. Betul. Ya udah kalau gitu Kang Dika pernah menilai orang siapa yang star syndrome. Ada nggak komik? Komik. Komik Kayaknya- masa nggak ada? Kayaknya Kang Dika emang kagak punya musuh nggak apa, jadi kayaknya ngelihat orang. Siapa deh kalau ngeliat orang? Ya, ngeliat pasti yang ada kayaknya dong. star Kayaknya dia syndrome. sekarang udah mulai agak star syndrome deh. Nah, Kemal ya. Kemal Palevi. Awal-awal Kemal Palevi. Waktu Sempet bukan lah. waktu stand up kali waktu Bukan, pas masuk ke lagi. circle YouTube Iya, ya. iya. Agak star syndrome. Lumayan tuh. Oh iya, Star tapi syndrome-nya gimana? Hah? Star syndrome-nya gimana? Jadi Kayak jarang. ngeludahin kita gitu. ya Allah. Kalau itu Karena mah kita dijual. Kalau itu mah itu- dipukul Iya, lah. bukan star Itu syndrome. bukan star syndrome itu mah. Emang ngajak berantem kalau itu kan. Gimana? Agak waktu pas dia lagi naik kan sempet jadi jauh sama stand up terus Ya. diajakin stand up Oh. jadi nggak mau gitu Ya, karena ya. dia udah gue YouTuber nih gitu. Meninggalkan itu. Sekarang ditinggalin sama YouTuber juga. Ya makanya. Bukan YouTubernya yang udah mencar, bukan Balik lagi ditinggalin. ke stand Tapi dia sekarang tetap nge-YouTube kan dan Tetap. kontennya Iya. juga bagus-bagus. Gue diajakin juga tapi nggak bisa-bisa. Nah itu. Tapi maksudnya ntar jadi Kan akhirnya. udah, Bang. Enggak, gue berdua mau sama Jegel. Nah, Jegel nih jadwalnya susah banget sekarang nih. Dia Oh, ada dimintain Telkomsel segala, dia banyak banget brand Jegel. Oh jadi iri. Kok kayak iri Satu sih? manajemen gue sama Rispo sama Jegel ya. Gue ya gedek gue kata ngelihat. Lo kok dia doang sih gitu. Mas kayak iri mas. Kayak gedek bukan iri gitu. Ya gedek iri. Ya iri gedek lah. Gedek Sebel iri. doang, sebel. Iri gedek gue. Gedek iri. Apa sih? Ya Allah. Masih aja. Lu udah apa? Yang kenanya di sana. Dasar Luar biasa main TikTok aja gara-gara. Grup lawak, grup lawak. Emang beda di grup lawak gitu ya. Dato Allah. helm, jauh banget loh. Dato helm. Udah lama banget gitu. Candaan lama aja. Tapi selain itu ada lagi nggak bang yang ngerasa star syndrome junior mungkin? Iya, junior kalau ngelihat. Gini, gue tuh nggak pernah nilai dia star syndrome apa enggak, tapi kan akhirnya dikasih tau sama anak-anak. Gue tapi yang langsung gue lihat nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Gosip mah nyampe aja ya kalau di Gosip mah dunia nyampe. ini. Iya, di dunia stand up tuh kita ngelakuin A aja. Nyebar Langsung. sampai dari yang Wahuy sampai Panji, bayangin. Iya lu di stand up doang. Jauh banget Jauh. lu dari yang baru-baru open mic nih, Iya, iya, iya. apa tengku yang Gojek baru masuk Iya, baru Jakbar masuk. sampai ke Bang Panji tahu semua gosip itu. Iya iya. Tapi gue nggak pernah sih karena kalau menurut gue kalau star syndrome gitu ya, mungkin dia kaget atau enggak mungkin dia nggak terbiasa dengan apa yang dia udah dapetin sekarang, terus dia mungkin jadi berubah caranya gitu. Jadi kayaknya kita juga mungkin ya Ada Pernah fasenya merasakan? ya? Pernah Ada ada Gue fase. juga fase. ngerasa Gitu. pernah sih Iya. bang. Gue juga ngerasa pernah. pasti gitu. Karena lu ngerasain hal yang berbeda aja. Iya. Dari misalnya dari A mau pindah ke B gitu. Nah itu kan ada proses tuh.
Nah, lu tiba-tiba dari A ke C gitu. Nah, ini kan kalau dari A ke B kan lu udah tahu prosesnya. Iya. Tapi kalau lu dari A langsung tiba-tiba ke F gitu. Iya. Lu kan ngelewatin beberapa fase kan. Nah, jadi akan kelihatan perbedaannya. Betul. Orang jadi nilainya kayak, "Wah, ini star syndrome nih." Iya. Padahal ya enggak juga. Atau mungkin ada juga sebenarnya mungkin dia nggak star syndrome, tapi karena kita baru kenal sama dia, terus kita tahu aslinya dia kayak begitu tuh. Loh, dia aslinya begitu, emang orangnya seperti ini. Kayak siapa ya contohnya tuh? Kayak Dodit deh. Dodit tuh awal-awal kan kita nggak tahu ya orangnya kayak gimana ya. Ternyata emang dia cara ngomongnya begitu aja. Iya. Kayak dia bawa-bawa apa, dia beli sesuatu yang mahal-mahal gitu ya. Emang orangnya begitu gitu. Kadang-kadang ada yang kayak begitu juga. Kalau lu pernah ngerasain star syndrome nggak? Maksudnya dari lu pribadi gitu? Pernah gua, tapi dalam hati gua mah. Ya Allah. Kagak beneran, maksudnya. Nggak humble, Gen, kan dia sempet beberapa kali nggak humble. Iya, sempet dia nggak humble. Kalau itu orang gitu. Iya. Kadang main handphone, Bang. Dia kalau ini. Iya, yuk bentar. Gitu tuh. Kalau itu mah kita bertiga. Kalau gua bercanda, kalau kita bercanda tapi ya. Iya, kalau gua tetap ayo gitu. Soalnya gua pernah ngerasain. Kalau gua ngerasa star syndrome itu sih apa kayak main Twitter DM-DMin cewek gitu tuh. Itu gua ngerasa itu hitungannya star syndrome. Karena lu baru merasakan itu jadi lu kayak berasa bintang gitu. gitu. Gua pernah kalau kayak gitu. Iya, itu tuh kayak gitu sebenarnya salah satu star syndrome. Star syndrome itu. Wow. Tobat lu, tobat hit. Istighfar. Seolah-olah baru kemarin kejadian. Kayak mukanya dong, bukan. Parah bener nih. Enggak bener lu. Mukanya tuh segitunya. kayak nasihatin temen yang rusak banget ya. Jangan nih. Gacor. Gua juga kayaknya pernah, tapi pas bukan di stand up. Dulu kan ya gue siaran dari 2004 di Bandung ya. 2004 sampai 2012, 8 tahun gue siaran di Bandung. Udah terkenal banget tuh ya. Ya ada lah di masa-masanya di mana gue kalau diajakin sama temen kayak, aduh enggak, gue udah gak bisa main sama lu gitu. Ada masanya Pak. Itu iya kayak gitu. Itu beda mas star syndrome, kali kadang kita emang capek kan, ada kayak emang ya mungkin ada energinya buat nongkrong tuh udah nggak ada gitu kayak gitu. Kalau itu beda. Kita ngerasanya gitu kan. Iya, kita kan ngerasanya gitu. Tapi pasti temen-temen lu rasanya lain. Oh, karena lu sekarang udah jadi penyiar, lu udah nggak mau nongkrong sama kita ya. Nah itu kan berarti kan yang dibentuk sama orang kan. Sedangkan lu nya sendiri ngerasa, anjir gue lagi capek banget nih, gue nggak bisa gitu. Nah itu kan masalah pandangan orang. Kadang kita mikirnya kita pengen branding, tapi pandangan orang bisa menyebut kita star syndrome. Contoh nih kayak kita story lagi di bandara mulu gitu. Itu kan kayak branding, atau kita beli sesuatu. Itu kan sebenarnya kayak jualan kan kita. Tapi orang mandangnya anjir so star syndrome nih orang nih gitu, pengen pamer apa gitu-gitu kan. Makanya itu mah masalah pandangan orang gitu. Tapi emang ada benar-benar orang juga yang star syndrome sih. Ada. Yang kelihatan beda terus abis itu beneran jadi ngebedain aja, dia jadi ngebedain. Itu sih yang biasanya kerasa star syndrome ya. Misalnya kayak biasanya ngobrol kayak gini nih, terus tiba-tiba dia nggak mau ngobrol sama kita karena kita udah nggak selevelan sama dia. Itu kan udah kerasa kan? Iya. Kalau lu ada yang menurut lu kayak star syndrome? Ada nggak lu? Siapa ya? Oh dulu tuh gua dulu gua ketemu Bang Radit kan pertama kali di Lampung gitu. Bang Radit kan orangnya pendiam kan. Bang Radit orangnya pendiam banget gitu kan. Habis itu kan gua nge-MC gitu. Habis itu kayak gua kenalin, Bang, ini Bang, Hibzi Bang, yang MC nanti. Bang Radit kayak ngopi gitu doang. Oh, iya, gitu dah. Kan habis itu gua keluar lagi gitu. Oh, Bang Radit kok kayak sombong ya gitu. Cuma sombong namanya, bukan star syndrome. Lu tahu nggak sih bedain sombong sama star syndrome? Gua tadi gini ya, lu kenal gua enggak gitu. Iya. Ngapain ya gue? Gua lagi gitu ya, kaget. Lagi kaget. Iya, nggak tahu. Beda sombong sama sombong itu kayaknya emang sifat itu. Kalau star syndrome itu fase, kalau fase, itu fase, benar. Ada makanya kita fasenya semua sempat mungkin ngerasain. Orang ada yang bisa kebablasan di fase itu, ada yang akhirnya sadar nih gitu. Iya benar. Iya benar. Gila, pinter banget Rizmo. Sekolah. Seolah-olah gua nggak sekolah. Kayak kita ke sekolah. Lagi juga bukan pelajaran sekolah dah. Gue selama sekolah juga ya, nggak pernah dijelasin mengenai star syndrome itu sendiri. Lo kalau star syndrome pakai lauk apa? Pakai apa?
distorsiin lu pakai lauk. Paling cuma apa gula. Nggak ngerti kan? Nggak ngerti berarti. Nggak ngerti. Star syndrome. Berarti nggak ngerti. Star syndrome pakai gula. Ayam kampung. Nah, Kang Dika. Bukannya Kem. Nggak mau disautin. Nggak mau support. Gitu doang sih Mas. Nggak direspon temennya Mas. Gemes deh. Lagi, Mas. Gemes Gemes deh. lagi, Pak, gemes. Gemes. Gemes lagi tuh. Mas udah mas. Gacor habis. Ekspresi doang, keren. Komedi ekspresi. Padahal emang begitu. Buat apa sih, Po? Menghibur kan? Menghibur siapa? Gua. Yang dihiburnya di sini doang kali dihiburnya. Yang ngiburnya Himsi doang. Lucu banget. Tapi Himsi sama Kang Dika ini memiliki kesamaan menurut gua. Sama-sama dicintai komik-komik. Siapa? Beneran, maksudnya kayak Himsi aja tuh kan kayak dicap sebagai komika paling bersahabat di Ya. 2000. Sama-sama juara 5 kita Oh, iya, kan. betul. Nah, Juara terus Kang 5 Dika juga geng. sama siapapun kayaknya masuk gitu kan. Ya, alhamdulillah. Kalau itu sih alhamdulillah. Gua kan Iya, nggak tahu. soalnya diajak yang positif mau, diajak yang negatif ayo. Sama gitu. Lu udah nggak asik, tapi diajak Sahabat, sama mau. si Rispo udah nggak Enggak, mau. ini mah bukan cuma gua, malah sampai Boris juga dia mah. Apa? Sampai Boris juga. Iya, kalau Ah, dulu positif negatif kan dia jalan. Iya. Kalau sekarang dia diajak udah nggak mau, Rispo jadi jalan sendiri lu. mana gua mah anti begitu. Tapi ngomong Boris ya. Ya. Kang Dika katanya pernah marahin Boris sampai nangis. Marahin kenapa? Marahin kenapa? Pernah gua. Marahin Bang Boris. Iya bener. Gara-gara Gara-gara nggak mau siaran. Siaran di Bandung. Di Jakarta. Oh. Waktu itu gue sama Boris sempet siaran di Urban RKM nama radionya. Udah nggak ada sekarang radio. Terus? Ya, siarannya pagi. Siarannya pagi. Jam 6 kan harus sudah siaran tuh. Berarti kita harus berangkat dari rumah Jam setengah 5 lah, jam 5 lah. Jam 5. Karena waktu itu masih di Kalibata, si tempat siarannya di Pondok Cabe. Wah, jauh itu. enggak lah, nggak terlalu jauh lah. Jauh. Lumayan, motoran lah. Main Iya, lah. motoran kan. Kalau Bata kan pasti malam begadang kan. Nyari parkir. Nyari parkir, susah Karena nyari kan parkir parkirnya ya. Susah banget cari Susah nyari parkir. Iya, gua diceritain juga kok. Iya. Oh, gue ngalamin kok. Iya, nah kan kalau gua diceritain Gua Lolo juga. dulu Iya, kan. dari mabok sampai sadar tuh nyari parkir. Nyari parkir, iya. Nggak nemu-nemu. Itu kan, jadi gue harus bangunin dia. Gue tuh bangun setiap hari jam 4 subuh. Ngebangunin dia tuh prosesnya ada sejam setengah. Capek. Itu capek apa beda kali ya? Oh enggak ya. Belum waktu itu. Oh, belum. Ya, jadi Belum banyak duitnya ya. betul. Belum banyak duitnya waktu itu. Kita masih terus ngorek gitu sampai nemu. Ya udah, jadi setiap hari. Nah, ternyata Boris tuh punya masalah bangun pagi memang. Gitu. Secara pribadinya emang. Betul. Secara pribadinya dia susah bangun pagi. Terus akhirnya dia nyerah sebenarnya. Dia nyerah untuk gua nggak mau siaran lagi gitu. Gua nggak bisa siaran pagi gitu. Nangis dia. Gua marahin. Kayak dibangunin. Gara-gara waktu itu gua lagi liburan ke Bandung, lagi cuti, nggak siaran. Jam 8 pagi gua ditelepon sama produser radio gua. Kang Dika, mohon maaf, Boris di mana ya? Loh, anjing jam 8 pagi tuh. Gua siaran jam 6 kan. Nggak tahu, gue kan lagi cuti. Iya, gue tahu lagi cuti, tapi Boris nggak bisa ditelepon. Nggak ngabarin apa-apa gitu. Ternyata Boris ketiduran. Oh, lu marahin tuh di situ. Iya, pas gue balik ke Jakarta, gue marah. Gue bilang, kata gue, Bor, lu tahu nggak, ini ada banyak banget orang yang mau siaran pagi. Karena siaran pagi tuh Prime time. prime time, terus abis itu lu bisa ngapain aja. Kerjaan segala macam. Terus gue bilangin kayak, anjir, gue tuh susah payah nih untuk bisa siaran pagi di Jakarta. Gue rela untuk ngebangunin pagi setiap pagi jam 4 subuh. Wah, gue ceramain lah. Nangis tuh. Kalau nangis pasti jadi lagi pakai logat Sunda tuh. Kalau galak baru pakai logat Batak ya. Iya. Dia bisa dua-duanya fase itu. Pasti, bahasa itu. iya. Ya bener-bener. Ada ya Bang Boris nangis ya? Iya, dia nangis emang Urang bahasa sana Sunda. naon ya. Bener-bener gitu. Iya, bener-bener kan gue kan ngomong
zaman itu. Emang gue juga. Orang kalau Thailand marahnya pakai bahasa Sunda. Marah pakai bahasa Sunda. Kurang hilap, kurang. Kurang hilap. Iya benar gitu gak? Kayak, orang mah emang tuh biasa, udah isu-isu. Gitu. Sundanya keluar. Sampai sesegukan gitu Sampai nangisnya. nangis. Sampai dia akhirnya nyeritain. Dia bilang kalau waktu kuliah aja, yang jam Pagi, kuliah pagi jam 8 pagi gitu ya? gitu, jam 7 jam 8, dia tuh nggak pernah masuk. Jadi udah kebiasaan dia emang nggak bisa bangun pagi gitu. Iya, Makanya iya. gue paksa untuk bangunin, nggak mau dia, nangis dia. Tapi bener tuh, keluarnya bahasa Sunda dia kalau nangis. Kalau gue juga pernah Kang, tapi gue nggak sampai nangis sesegukan gitu gue. Oh, iya? Cuman kayak mata berkaca-kaca terus kayak sedih lah gitu dalam hati tuh kayak anjir iya nih. Dan kata-katanya persis sama kayak gini, sama Bang Ari Kriting. Oh gitu? Kenapa? Iya, Kombut. Gue waktu itu roasting almarhum Agung Hercules. Iya. Nulis materi tuh gue tuh, udah nulis materi, tapi materinya nggak ada yang jelas, nggak lucu lah pokoknya. Gue setor kan ke Bang Ari bengkel kan, ini Bang Ari ini materi. Terus dibaca sama dia, kamu niat nggak sih stand up gitu? Saya sebenarnya udah capek Bang, dia bilang saya mau keluar aja dah, saya pengen udahlah biasa aja gitu komik udah, kayaknya udah cukup ini orang target nggak sampai sini gitu. Pokoknya kayak udah pasrah lah, diocehin kayak gitu, kata-kata persis kayak gitu. Lu tahu nggak? Ada berapa orang, ribuan orang mau jadi komik, tapi kamu sia-siakan seperti ini. Kalau kayak gini dari awal nggak usah ikutan audisi, nggak usah kamu daftar-daftar gitu. Sampai digituin gue pas terakhir dipeluk sama dia. Ayo tulis materi yang benar. Dikombutin besoknya nilai tertinggi gue. Almarhum tuh, gue inget banget dulu itu. Almarhum Ari Kriting. Agung Hercules. Agung Hercules. Agung Hercules. Kalau Ari Kriting mah masih hidup. Iya. Cuman rame terus. Iya, cuma beda agama aja kan. Ari Kriting beda agama. Iya. Yang kenal jadi bingung. Sukses Ngerti ya netizen. Tapi kalau lu kan akhirnya sukses, Gen. Tapi Bang Ari suka gitu tuh, dia suka motivasi orang iya. sampai dalam banget ya kalau udah ini. Kalau waktu di audisi Jakarta aku Kang, Suci 4 kan itu, audisi Jakarta. Kan aku Suci 4 itu audisi juga di Jogja gitu. Dan Bang Ari pernah nonton aku gitu, pernah nonton di show lah gitu, tahu lah dia gitu. Kalau aku bagus gitu penampilannya gitu. Abis itu pas Iya. Gacor. gacor. Diksi apa sih? Dia masuk. Jadi kayak judi bener. Ya emang ngelawak tuh kayak judi. Kalau berhasil gacor, kalau nggak berhasil ya udah rugi, boncos. Iya lah tuh. Abis itu di Jakarta gitu kan. Sebelum aku naik tuh dia kayak nasehatin aku. Hip, aku tahu kamu Hip. Udah, main santai aja kata dia. Main santai, lepas, nggak usah mikirin apa-apa. Kalau perlu ngomong kontol di situ kata dia. Ngomong kontol kata dia gitu. Oke, siap Bang. Ya udah tuh aku langsung. Lu ngomong tuh. Dari awal gacor banget. Gacor banget tuh. Gacor banget. Diketerima. Keterima. Keterima. Tapi kalau lu pada berhasil, lu dapat nilai tertinggi. Boris mah beneran cabut. Habis nangis cabut. Jadi nggak sia-sia. Jadi cuman nangisnya karena udah nggak mau sekolah kayak gitu ya. Bang Boris. Beneran cabut dia kayak. Ya Allah. Bagus nih jadi judul bagus. Tapi kan akhirnya dia sukses di yang lain kan. Iya, sukses dia. Bang Boris. Lucu banget tadi. Bikin nangis baru kali ini katanya. Sampai ada yang bilang baru kali ini orang Batak dimarahin orang Sunda. Ini tahun berapa itu Bang tahun? 2014. Oh berarti udah pada stand up, udah pada merantau ke Udah, Jakarta ya? Udah. Oh. Kan yang pamitin Boris untuk pindah ke Jakarta ke nyokapnya tuh gua. Oh Bang Kang Dika juga itu. Oh. Ya, gua jemput ke rumahnya, bawain, gua pamitin ibunya, tante nanti Boris sama Bawa anak saya gadis di sana. ya? Iya makanya. Tapi ini mah anak gadis yang bawa cowok. Kebalik kan? Kebalik malah. Jadi gua yang ngelamar cowok dong kan. Gue najis banget nih orang. Gak ngertos. Sumpah. Alembang. Iya. Cuman diksi-diksi alemong doang. Cincai kali. Ya Cincai. Allah, Nek. Ya Allah. Terus Wak. Jadi banci semua. Kali. Jemput. Iya, gue yang pamitin ke nyokapnya. Jadi nyokapnya tuh tahu kalau Boris ke Jakarta bareng sama gue. Berarti waktu marahin ada kayak gue jemput lu namanya di depan nyokap lu. Gue bertanggung jawab atas nyokap lu, tau gak? Mau taruh di mana muka gue depan nyokap lu kalau ngeliat lu kayak begini. Jadi kayak aduh beban juga sebenarnya kalau misalnya Boris ada apa-apa kan gue yang kena sebenarnya. Iya. Gue yang
ngajakin Boris ke sana gitu, ke Jakarta. Kalau itu Kang Dani sama itu siapa? bukan Tanggung jawab gua, bukan gua. Karena udah tua, biarin aja. Kang Dani sama Reno. Reno bukan tanggung jawab. Bukan tanggung jawab gua. Sampai akhirnya Boris menentukan jalannya sendiri, sampai sekarang sendiri lagi. Anjing Rispo. Udah lepas tanggung Udah jawab. lepas. Kan itu kan akhirnya istrinya dulu jemput juga ke Kang Dika. Saya mau nikahin Boris. Gua jadi wali. Walinya. Kirain Kang Dika ngurus semua. Oh enggak itu. Oh enggak ada bukan. Udah sampai Oh langsung ke sono. Oh. Oh udah direct tuh yang itu tuh. Oh. Langsung. Kirain masih ke Kang Dika. Semua ke gua. Siapa aja Kang yang waktu itu sama Kang Dika berjuang bareng-bareng tuh? Selain Boris. G juga enggak? Enggak. Kalau dia kan emang orang Jakarta. Oh. Ya. Gilbas. Gilbas juga orang Jakarta sebenarnya. Ya waktu angkatan gua mah ya yang beneran Dari Bandung. dekat mah akhirnya Boris. Karena sama Kang Isman jauh kan. Oh, lu nggak ngizinin ke orang tua Kang Isman juga? Dia udah punya anak. Pada saat itu. Tua Kang Isman udah terlalu tua. Pasti tua. Kang Isman juga udah punya anak, udah punya istri. Ngapain gue datang ke rumah ibunya, bapaknya? Jatuhnya kayak ini nih, kayak orang juragan-juragan yang mau ngirim orang ke Malaysia. Sampai orang udah berkeluarga dimintain izin. Kang Isman juga mintain izin. Ya Allah. Kang Ismana gini ya. Waduh, kalau dilihat dari depan ada drone view tuh. GBK drone view. Duduk aja gini. Selesai Kang Dika ngomong, Neneng. Neneng dari Garut. Iya, sambil pakai baju tor kan? Pakai baju tor sama Hansip, Capek. Canda lah. Parah lu founder lu gitu-gitu. Komika. Masa nggak bercanda? Parah lu. Kang Isman baperan lu orangnya. Enggak, dia baik. Santai ya. Asal tukeran Pokemon katanya. Main Pokemon sama kuman. Ada komik namanya Kuman juga teman-teman. Bukan beneran Kuman ya. Bukan dia mainan sama Kuman gitu. Dia Bukan komik juga. bukan komik apa ya? Sekarang Pegawai udah lah nggak sekarang pernah. lah. Lucu banget. Sisa komik dia. Ya Allah. Bandung ya, anak Bandung tuh banyak ya yang sekarang udah sukses-sukses di Jakarta ya. Tapi gua dulu nonton Sun 4 Bandung Kang di Angklung Ujo. Gua juga Itu nonton lagu gua. pecah-pecah banget semua tuh buat sama Boris. Ujo Ge. aku dong berarti ya? Sama Main ya? Iya. Main gua. Udah lu Sun berapa? Gua Setelah itu, 4. setelah itu. Gua nonton berangkat dari Iya Jakarta. main aku, sempat kan sama G kan? Ya bagi. G gue main po. Gua nonton dari Yang Jakarta. G nggak jadi datang itu Sun berapa tuh? Sun 7 apa ya? Oh itu baru ya itu Mas, Sun Iya, 7. Iya, Gua iya, pokoknya datang sama Awe belum street apa Sun 2 itu ya. Bukan Sun 4 kali, Sun 2 kali apa Sun berapa gitu. Pokoknya di Angklung Ujo. Gua dari Jakarta bareng Awe sama Iyam tuh. Yang ada Om Sen bukan? Ya, Yang ada Om Sam, Sam. ya. Oh, Oh berarti nggak ada gue. Nggak Nggak ada. ada. Lu mana baru ini mau bos Lu 7 kali Hip. Tujuh. Bukan Iya. 7. Enggak deng. Segituan tuh. Enam, tujuh kalau nggak. 6. Tapi dulu keren dong kalau naik Sun Bandung udah Tapi berarti lu. Bandung tuh emang banyak banget benar-benar banyak komik yang jadi ya dulu ya. Paling banyak di Sun 2 ya. Sun 2. Sun 2 tuh anak Bandung berapa orang tuh? 5 orang kan. Terus setelah itu selalu ada tuh perwakilan Bandung Iya. gitu. Suci 2 kok Sun 2. Suci. Maksud saya Suci, Mas. Ya, salah bagus. Gak kuat gue di sini. Wah, emang ini habit lu kali. Kang Dika, Ya. udahlah, serius ini. Star Syndrome ini tayang kapan? Tanggal 8 Juni ya. Nih buat yang lagi pada nonton. Oh sama kayak ini, Name for a Band. Tapi kan informasi series. digital doang. Iya, nggak usah diomongin juga sih Mas. Iya. Kan lagi promo ini. Iya, lagi promo Jangan ini. meneliti promo yang lain kali. Mas, tapi bisa download di bioskop sebenarnya. Gede banget layarnya ya, downloadnya di bioskop. Ya kan paling kalau mau minta file ke atas. Ke orang proyektor. Ini Star Syndrome ya. Tanggal 8 Juni 2023 udah bisa mulai ditonton. Kenapa orang-orang harus Kayak di tempat lain. Kenapa orang-orang harus kerja ya? Orang harus kerja. harus lari Iya, pagi? kan maksudnya gini sih. Kalau gue ya, ini kan Star Syndrome tuh hanya dirasakan oleh orang-orang yang mungkin
terjun ke dunia entertain mungkin Ya, ya. Kenapa orang-orang biasa juga harus nonton Star Syndrome? Karena mungkin juga akan relate sih, karena lu juga pasti pernah melihat entah temen lu. Karena gini, Star Syndrome tuh bukan hanya yang jadi Entertain. entertain gede. Orang yang naik jabatan bisa Nah, juga Star Syndrome. bisa aja. Mungkin kita juga nggak sadar Ya, gitu. betul. Dulunya dari apa namanya Lumut, kasir lumut, dari Alfamart tiba-tiba jadi kasir Giant kan kayak naik itu kan pasti akan Turun Giant udah nggak Oh ada iya, sekarang. kasir Superindo misalnya kan. Nah, Pasti akan ini Star Syndrome Bisa juga. jadi, bisa Iya, jadi. iya. Karena Bapak kenyang banget ya, tadi ada yang sendawa aja. Ini. Mana lu nunjuk gua kagak. Iya, Mas. Iya gua. Gitu ya. Gacor terus sih. Imsi lagi gacor ini. Imsi gacor terus sih. Lu Komen rame nih. buka usaha hari ini lu berhasil lu. Berhasil lu. Lagi gacor ini. Lagi gacor. Lagi hoki. Jangan lupa beli tiket. Tiket bioskop Tiket nonton bioskop. Star Syndrome tanggal 8 8 Juni. Ini banyak komik-komik juga yang main benar. ya, banyak komik-komik. ada Irzi main, Oza main, si anak-anak pada main tuh, Bonar ada Iya. juga. Oh, jangan-jangan dipilih. Wahui main Wahui. Wahyu aja main ya. Dipilih yang Star Syndrome. Oh benar ya, benar ya. Bonar. Wahui main. Star Syndrome. Wahyu iya. Oh iya, Wahyu kan roadman paling kurang ajar. Iya. Dia roadmanin kitanya ngebum diomongin sama dia. Ke teman-temannya dia. Iya, dijadiin materi Jadi sama dia. materi, ya. Iya, Jadi salah satu duit. roadman Star Syndrome paling kurang ajar dia. Komik apa paling Star Syndrome? Wow, ya. Star Iya. Syndrome tanggal 8 Juni Betul. bisa disaksikan. Ini mungkin juga film pertamanya Bang Gilang Dirga ya, Iya. sebagai pemeran utama ya. Iya. Gila nih Iya. orang. Dan ini yang jadi menarik adalah Kang Soleh sempat bilang juga, jadi dia tuh pingin secara audionya ketika mereka main band itu beneran main band. Berarti beneran nih. Beneran. Jadi suara yang nanti lu dengar gitu, itu beneran mereka mainin beneran. Oh, bukan minus one, bukan live berarti ya. Ah, Karena emang eksperimennya Tisa bisa main. di situ. Gua kemarin ngeliat postingannya Kang Soleh yang bikin musik yang bandnya Tisa Ya. sama Maisha ini Henry Foundation, Good Night Iya, Electric. Oh, Bang Batman. Iya, Batman. Iya. Asik tuh musiknya. Jadi emang di belakangnya juga yang main-mainnya beneran Belajar bisa bener-bener, main gitu, bener-bener. bisa main. Keren. Jadi itulah, silakan ditonton ya. Kalau Oke. musik, ramaikan. Ramaikan bioskop, mari ramaikan film Ramaikan. Indonesia. Iya, Jangan lupa betul. nonton Star Syndrome tanggal 8 Juni hanya di bioskop kesayangan Anda. Anda. Terima kasih buat Kang Dika yang sudah datang. Nonton Star Syndrome. Ramaikan, nonton Star Syndrome. 8 Juni Star Syndrome tayang. 8 Juni Star Syndrome tayang. Ajaklah nonton orang tersayang. Ajaklah nonton orang tersayang. Boleh pacar teman asal jangan kuyang. Boleh pacar teman asal bukan kuyang. Dah. Terima kasih buat yang menyaksikan GTR Show. Mari ramaikan Star Syndrome. Mari ramaikan Star Syndrome. Terima kasih Kang Dika. Terima kasih Rizko Himzi. Terima kasih Riget. Terima kasih JLS. Terima kasih Kang Soleh. Terima kasih Gilang Dirga. Ya Allah, ya Allah.